Oke, sekarang tutorial cara penggunaan bahan untuk mendapatkan nilai HPP dari satu kali proses produksi bahan baku ya, dan bahan pendukungnya seperti kemasan ya. Nah, jadi kita ke menu laporan, laporan stok, register stok. Nah, kita klik previous landscape 1. Nah, ini untuk bahan baku dan kemasan dan BTKL atau biaya tunai kerja langsung ya. Jadi sini yang sudah kita inputkan. Jadi di sini ada beberapa bahan baku, stoknya seperti ini ya, yang sudah kita input pembelian bahannya, termasuk untuk kemasannya dan BTKL upah produksi roti Mariam ya. Yang kita mau produksi ini contoh untuk roti Mariam ya, dan ini beberapa komponen yang akan kita produksi bahannya. Oke, kita close. Oke, keluar. Jadi untuk penggunaan bahan ini kita masukin komponen apa saja untuk kita jadikan suatu produk barang jadi ya, untuk mendapatkan nilai HPP-nya per barangnya itu. Jadi kita masuknya satu kali proses penggunaan bahan ini ya. Kita klik, kita produksinya, kita klik penggunaan bahan yang ini ya, yang ini, klik. Setelah itu kita tekan enter ya, enter. Nah, setelah itu kita masukin jumlahnya. Untuk ini satu kali proses ya, misalkan kita dalam satu proses itu ada 3 paket ya. Dalam satu paket itu roti Mariam isinya 30. Nah, kita yang mau gunakan ini dalam satu proses 3 paket ya yang kita produksi ya. Berarti ada 90 roti Mariam ya. Tadi kan satu paketnya 30. Berarti kita isi dulu. Untuk tepung terigu kita gunakan misalkan, anggaplah misalkan tepung terigu itu tadi kita gunakan misalkan ada 7 ya, 7 misalkan, enter. Nah, 7 kilo ya, 7 kilo atau ya 7 kilo ya, kita tekan enter, tekan 7 ya. C, kita masukkan tepung terigu. Kita pilih barangnya, keluar dan enter. Nah, di sini dari harganya 9120 ya, harga yang modalnya tadi dikali 7 sama dengan 63840 gitu ya. Terus lagi kita masukin lagi jumlahnya. Yang berikutnya telur ya, telur. Nah, telur itu kita masukkan, tadi kan kita masuknya per biji ya, atau per pieces. Berarti kita gunakan ada berapa kilo. Misalkan dalam 1 kilo itu isiannya, bijiannya itu 30. Anggaplah kita gunakan 1,5 kilo. Berarti berapa itu kalau 1,5 kilo itu 45 ya. Berarti 45 biji ya. Berarti enter. Nah, 1,5 kilo ya. 1,5 kilo maksudnya. Berarti 45 ya. Oke, kita contoh seperti itu. C, kita masukkan telur. Kita pilih barangnya, keluar dan enter. Nah, di totalnya tadi harganya 2000 dikali 45. Per piecesnya ini ya, per bijinya dikali 45 sebagai 90. Oke, kita isi lagi di sini. Untuk minyak nih, minyak misalkan kita gunakan ada 3 liter ya. Berarti kita tergantung minyaknya yang kita gunakan, minyaknya itu yang ukuran 1 liter, 2 liter atau 1 liter atau yang 2 liter ya. Minyaknya tadi kan kita ada inputnya yang Fortune yang 1 liter. Beli bahan bakunya ada yang 2 liter yang Sanko. Kita gunakan misalkan yang 1 liter, tapi kita gunakannya 1 liter Fortune ya. Berarti kita isinya misalkan kita gunakan 1 liter Fortune, berarti kita keluarkan 3, berarti 3 berarti ya. Enter. Tapi kita gunakannya untuk yang minyak yang Fortune ini ya. Nah, yang 1 liter ini. Saya pilih barangnya, keluar dan enter. Nah, seperti ini ya. Baru kita masukin lagi gula ya. Gula itu kita gunakan, anggaplah misalkan kita gunakan 5 nih, 4 ya, 4 misalkan. 4 berapa tadi? 4 gram ya, 4 gram. Kalau kita misalkan digunakan 4 gram ya, 4 gram, enter. C, kita gula ya, gula putih, kita pilih barangnya, keluar dan enter.
Nah, seperti ini 4 gram ya. Terus itu kita klik lagi jumlahnya. Margarin misalkan 2 ya, 2 misalkan margarin, sorry 3, anggaplah 3 ya. Enter C margarin, kita pilih barangnya, keluar dan enter. Nah, sini margarin, terus kita isi lagi jumlah berikutnya. En ya, En itu misalkan kita isi aja 3 juga. C kita masukkan En. Kita pilih barangnya, keluar dan enter. Setelah itu lagi jumlahnya untuk susu ya, susu itu 2 contohnya. Nah, C kita masukkan susu apa ini? Susu kental manis atau susu full cream ya, susu full cream, keluar dan enter. Sorry. Yang lain aja misalkan 2 ya, susu kental manis. Berarti susu nggak misalkan susu nggak masuk ya, susu nggak masuk. Misalkan, nah ini anggaplah misalkan komponennya seperti ini ya untuk penggunaan roti Maryam. Kalau ada yang salah, mohon nanti dikoreksi sesuai dengan inputannya sama seperti ini ya. Nah ini kita masukin untuk yang kemasan. Kemasan tadi kan kita produksinya ada 1 paket. Kalau 1 paket itu kan 30, yang kita produksi ini 3 paket dalam 1 produksinya, dalam 1 proses penggunaan bahannya. Berarti ada 90 ya untuk kemasan. Enter, tekan tombol C kemasan, kita pilih barang kemasan, keluar dan enter. Setelah itu untuk stikernya juga 90 juga ya. Enter, tekan tombol C kemasan, stiker ya, stiker kita pilih, keluar dan enter. Terus lagi untuk yang upah ya. Nah upah ini kita masukin sesuai dengan kemasan produksinya yang kita dapatkan tadi. Berarti 90 juga ya, 90. Enter, tekan tombol C, kita pilih upah ya. Upah, kita pilih barangnya, kita pilih upah produksi, keluar dan enter. Nah ini totalnya, silakan ini dicatat nih, ini 1 proses produksi untuk penggunaan bahan baku dan kemasan, dan upahnya untuk yang 1 produksi 1 paket. 1 paket tadi kan kita untuk penggunaan bahannya tadi ya. Oke, ini totalnya 677.840. Silahkan dicatat ini ya, 677.840. Nah seperti ini, 677.840. Nah baru kita tekan tombol F7 ya, nih di sini di F7 simpan, klik. Oke, sudah tersimpan, baru kita tekan selesai dan yes. Seperti itu untuk input proses penggunaan bahan supaya menjadi bahan kita untuk mencarikan bahan menjadi HPP-nya, kita temukan untuk proses penggunaan bahannya. Kita lanjut ke video berikutnya untuk penginputan barang jadi dari hasil proses penggunaan bahan. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.